Tidak dapat didefinisikan. Tidak dapat dipertanyakan. Apakah kamu tahu kekuatan versi itu? Penyebabnya adalah aku yang baru saja melintasi waktu hanya melamun di perpustakaan. Seorang pria kecil datang dan langsung memberiku tamparan keras. Lalu dia langsung menghina saya, menyebut saya pria tampan yang bau. Membuat aku yang sudah bingung semakin bingung. Tapi maaf, aku adalah penjelajah waktu dengan sistem. Sistem itu tidak berfungsi di sini. Shrek, apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Aku bilang, berikan posisimu padaku. Begitu aku membuka mata, aku langsung mendapat tamparan keras. Langsung membuatku kebingungan. Kenapa melamun? Cepat, pergi dari sini, peri ini. Seorang gadis yang mengenakan pakaian mewah mulai berbicara. Wajahnya yang terampil dan penuh dengan kebencian. Melihatnya, aku langsung mengernyitkan dahi. Karena aku sama sekali tidak mengenal gadis ini. Pemilik asal datang ke perpustakaan untuk membaca. Sebelum aku melintasi waktu, dia selalu diam di sana. Tidak pernah mengganggu siapapun. Dan setelah aku melintasi waktu, cewek ini langsung memberikan aku satu tamparan keras. Sepertinya cewek ini merasa posisi ini adalah miliknya. Jadi dia ingin mengusirku. Ini aku menghadapi versi T. Memikirkan ini, aku langsung merinding. Saat itu, para siswa di perpustakaan mulai melihat. Itu kan Liu Ruyan? Dia lagi cari masalah. Itu cowok siapa sih? Berani-beraninya tidak memberikan tempat duduk untuk Liu Ruyan. Apa dia tidak tahu pacarnya adalah wakil ketua OSIS? Liu Ruyan ini memang keterlaluan. Tanpa banyak bicara langsung memukul orang. Bicara pelan-pelan. Jangan sampai dia mendengarnya. Kamu kan tahu bagaimana sifatnya. Jika kita membuatnya marah, hidup kita akan sulit. Liu Ruyan ini sangat angkuh dan sewenang-wenang. Apakah tidak ada seorang pun yang bisa menghukumnya? Liu Ruyan melihat aku masih tidak memberikan tempat duduk, langsung marah. Dia awalnya mengira saya akan bertindak seperti orang lain. Setelah ditampar, aku pun dengan patuh mengosongkan tempat. Dia sudah melakukan hal seperti ini lebih dari 10 kali sebelumnya. Lagi pula, aku adalah seorang pria kecil. Tidak disangka, pria bau ini begitu tidak peka. Apakah kamu benar-benar mendengarkan aku berbicara? Suara Liu Ruyan meningkat beberapa desibel. Matanya penuh dengan kegelisahan dan kemarahan. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu rencanamu. Pria bau ini hanya ingin bertahan dan tidak pergi, kan? Ingin melihat kecantikan luar biasa si peri ini dari dekat, ya? Benar-benar menjijikan. Cepat, minggir dari sini. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Aku menarik napas dalam-dalam. Apakah ini kekuatan dari versi itu? Dulu, aku hanya melihat contoh versi itu di internet. Bahkan dari layar, rasanya sangat luar biasa. Dan sekarang, aku mengalami secara langsung. Seketika, rasanya seperti kepalaku berdenyut. Liu Ru yang melihat aku yang lama tidak memberikan tempat duduk. Kemarahan mendidih seketika. Pria bau ini. Sambil berkata, dia mengangkat lengannya lagi. Berusaha untuk mengajarkan pelajaran lagi kepada pria bau ini yang tidak tahu diri. Seketika wajahku menjadi dingin. Mengangkat tangan untuk menangkap lengan Liu Ruyan yang terayun. Dering. Sistem pilihan tak terkalahkan berhasil diaktifkan. Suara di dalam pikiranku muncul. Kemudian 3 pilihan muncul di depan mataku. Opsi 1, nurut ngasih tempat duduk lawan dan minta maaf. Setelah pakai gelar ini orang lain bakal nganggep kamu gampang dibully dan semua pengin ikut nginjek. Opsi 2, balas tampar lawan 10 kali biar dia sadar siapa bos siapa kacung. Hadiah 1 jurus bela diri naik ke tingkat paling dewa. Opsi 3, ekor dijepit, nunduk lalu cabut, hadiah level naik 1 tingkat. Setelah melihat pilihan tersebut, aku tersenyum dingin. Tanpa berpikir panjang, aku memilih yang kedua. Pah! Di tengah tatapan heran banyak orang, aku langsung menampar wajah Liu Ruyan. Liu Ruyan seketika terkejut. Dia tidak pernah berpikir ada yang berani memukulnya di depan umum. Apa yang lebih membuatnya bingung adalah, setelah memukul, pihak lawan tidak berhenti. Pah! Aku kembali menampar dengan sangat kuat 9 kali. Dering. Pilihan berhasil. Selamat, Anda mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan salah satu teknik bela diri ke puncak. Namun setelah selesai saya merasa masih kurang memuaskan. Dan memberikan dia 10 luka lagi. Pukulan. Mereka semua beli 1 gratis 1. Kalau begitu saya juga tidak bisa pelit. Langsung saja beli 10 gratis 10. Mengingat Anda terlalu dermawan. Mendapatkan hadiah tambahan, tingkat naik 10. Dengan bunyi pemberitahuan. Sebuah energi yang kuat mengalir ke dalam tubuh saya. Dalam sekejap saya naik dari tingkat 1-3 ke tingkat 2-3. Tubuh juga mengalami perubahan yang jelas. Setiap kali bernapas saya bisa merasakan energi mengalir di dalam tubuh. Inikah rasanya naik level? Rasanya sangat memuaskan. Para siswa di perpustakaan terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Dia. Bagaimana dia berani? Seorang siswa berkata pelan. Suaranya penuh dengan ketidakpercayaan. Pacar Liu Ruyan adalah seorang petarung tingkat 2-3. Sekarang dia dalam masalah. Saya sudah tidak suka pada Liu Ruyan sejak lama. Sekarang melihat dia dipukul terasa sangat memuaskan. Seorang siswa laki-laki berkata dengan suara pelan. Tidak peduli bagaimanapun. Siswa ini sudah mendapatkan masalah besar. Seorang pejuang tingkat 2 tidak bisa dianggap enteng. Kamu berani memukulku? Mata Liu Ruyan dipenuhi kemarahan dan ketidakpercayaan. Wajahnya sudah bengkak seperti kepala babi. Dia tidak pernah membayangkan. Ternyata ada orang yang berani melakukan kekerasan seperti itu padanya. Harus diketahui bahwa dia adalah seorang peri kecil. Bahkan jika dia tidak sengaja tersandung, akan ada banyak pria bau yang bergegas untuk mengangkat kakinya yang bau. Dan bagaimana pria bau di depan ini berani? Saya melirik Liu Ruyan dengan acuh tak acuh. Kemudian saya mengangkat kaki dan menendangnya dengan keras. Gerakannya cepat dan kuat. Liu Ruyan juga seorang pejuang. Tapi saat ini dia terkejut oleh kekuatan dan kecepatan saya. Belum sempat dia defensif, dia sudah terlempar keluar. Dia menabrak dinding perpustakaan dengan keras. Setelah melakukan semua itu, saya sedikit merapikan pakaian saya. Bagaimana dengan versi itu? Bertemu denganku,
Kamu pasti sial. Moto hidupku adalah, hadapi dengan tenang, jika tidak setuju, terima saja. Rasa sakit yang hebat membuat Liu Ruyan hampir tidak bisa bernapas. Sudut mulutnya mengeluarkan sedikit darah. Pakaian yang awalnya rapi kini dipenuhi debu dan noda. Dia terlihat sangat berantakan. Dia gemetar saat mengeluarkan sebotol ramuan berwarna biru dan meminumnya. Sebuah aliran hangat memperbaiki lukanya dari dalam keluar. Meskipun ramuan itu bisa menyembuhkan luka fisiknya dengan cepat, tetapi penghinaan dan kemarahan di dalam hatinya membara seperti api yang berkobar. Liu Ruyan segera membuka gelang pintar untuk menghubungi pacarnya. Layar gelang menunjukkan seorang pemuda tinggi. Dia adalah Li Haoran, wakil ketua OSIS. Ada apa, Ruyan? Liu Ruyan terlihat dengan mata yang memerah. Air mata mengalir deras seketika. Haoran. Saya diintimidasi di perpustakaan. Mendengar itu, Li Haoran seketika mengernyitkan dahi. Tatapannya menjadi tajam. Siapa yang begitu berani? Berani mengganggu wanita. Aku tidak mengenalnya. Dia menduduki tempatku. Aku ingin dia memberi tempat duduknya padaku. Dia lalu memukulku dengan keras. Liu Ruyan mengeluh sambil menangis penuh kesedihan. Wajah Li Haoran seketika menjadi sangat kelam. Tenang saja. Aku akan pergi untuk mengurusnya sekarang. Wanita yang membuli harus membayar harganya. Terima kasih, Haoran. Liu Ruyan berkata pelan. Di matanya melintas kilatan dingin. Saat Li Haoran datang, dia pasti akan mematahkan semua anggota tubuh pria brengsek ini. Untuk menghapus kebencian di hatiku. Siswa-siswa di sebelahnya mengobrol ramai. Itu Li Haoran adalah seorang pejuang tingkat 2. Sepertinya pria ini bukan tandingannya. Namun, teman sekelas itu juga cukup berani. Berani berbuat kasar pada Liu Ruyan. Sungguh-sungguh akan berkelahi. Pasti suasananya sangat kacau, kan? Kamu sedang memikirkan apa? Meskipun berkelahi, itu tetap sepihak. Sama sekali tidak akan menjadi spektakuler. Aku tidak menghentikan Liu Ruyan mengajak orang. Karena saat itu pilihan muncul di hadapku lagi. Opsi 1, kabur duluan dari perpustakaan, ngindarin konflik makin panas, hadiah level naik 3 tingkat. Opsi 2, takut apaan? Gak terima ya gas aja. Dia menunggu orangnya nyamperin, hadiah jurus bintang 3 Huasuki Nasho. Apakah masih perlu dipikirkan? Tentu saja pilih yang kedua. Aku langsung duduk dan menunggu dengan tenang. Melihatku yang tampak tenang dan tidak tergoyahkan. Api kemarahan di hati Liu Ruyan semakin membara. Apa kamu pikir ini bisa menakutiku? Tunggu sampai Haoran datang. Aku ingin kamu tidak bisa hidup atau mati. Tidak lama kemudian, seorang pria tinggi besar masuk dengan semangat ke dalam perpustakaan. Dia adalah pacar Liu Ruyan. Juga wakil ketua OSIS yang terkenal. Pejuang tingkat Li Haoran. Pilihan berhasil. Selamat, Anda telah mendapatkan teknik bela diri tingkat 3. Saya yang sedang menutup mata untuk istirahat. Tiba-tiba merasakan arus informasi besar masuk ke dalam pikiranku. Dengan penyampaian informasi, dalam pikiran saya muncul serangkaian gambar dan gerakan yang kompleks. Setiap detailnya sangat jelas. Inti dari teknik bela diri ini terletak pada mengubah yang tidak nyata menjadi nyata. Teknik yang tampaknya tidak berwujud mengandung kekuatan mematikan. Saya perlahan-lahan membuka mata. Cahaya bersinar di dalam tatapan saya. Teknik bela diri yang sangat hebat. Jika saya bisa melatih teknik bela diri ini hingga mendalam, bahkan bisa mengalahkan lawan dengan tingkat yang lebih tinggi. Oh ya, saya masih memiliki satu kesempatan untuk mengangkat teknik bela diri ini ke puncaknya. Teknik bela diri memiliki 4 tingkatan. Masing-masing adalah awal memahami. Memahami secara menyeluruh. Mencapai puncak. Secara alami sempurna. Sistem. Meningkatkan teknik menguasainya menjadi puncak. Dengan keputusan saya, sebuah arus informasi yang lebih kuat sekali lagi mengalir ke dalam pikiran saya. Seolah-olah mengubah teknik menguasai yang tidak nyata. Intinya sepenuhnya menyatu dengan jiwa. Setiap gerakan. Setiap perubahan. Semuanya seolah telah menjadi bagian dari tubuhku. Tatapan Li Haoran dengan cepat menyapu seluruh perpustakaan. Seperti binatang yang mengawasi wilayahnya sendiri. Akhirnya tatapannya terfokus pada Liu Ruyan. Dia mendekati Liu Ruyan. Dia berjongkok dan dengan penuh perhatian bertanya. Ruyan, apakah kamu baik-baik saja? Siapa yang menggerakkan tangan nakal itu? Liu Ruyan dengan erat menggenggam lengan Li Haoran. Dia berkata dengan nada yang sangat tertekan. Haoran, itu dia. Dia yang memukulku. Li Haoran mengernyitkan dahi. Tatapannya padaku mengandung ketajaman. Suaranya mengandung kewibawaan yang tidak bisa dibantah. Nak, sebaiknya kau memberiku penjelasan yang masuk akal. Saat itu opsi sistem muncul kembali. Opsi 1, nurut jelasin kronologi kejadian lalu berlutut minta maaf dan aku salah. Hadiah? Udah ngelakuin kayak gitu masih punya muka buat minta hadiah? Opsi 2, pasang muka kaget sambil teriak, lihat. Di belakangmu ada cewek hot gede. Lalu langsung kabur ngacir, hadiah level naik 1 tingkat. Opsi 3, ngelirik lawan dengan tatapan meremehkan sambil bilang, lu itu siapa sih? Bawang apa berani minta penjelasan dari gue? Lalu gebukin dia sampai berlutut minta ampun, hadiah 1 batu atribut dewa. Setelah melihat pilihan, aku langsung berdiri. Dengan sinis, aku menatap Li Haoran dan meremahkannya. Kamu siapa sih? Kau kira layak untuk menjelaskan padaku? Seketika suasana menjadi suram. Wakil ketua OSIS yang terhormat. Kemanapun dia pergi, selalu ada orang yang datang untuk menjilat. Kapan dia pernah dihina seperti ini? Liu Ruyan yang ada di samping segera memicu suasana. Haoran, lihat betapa arogannya dia. Dia sama sekali tidak memandangmu. Kemarahan Li Haoran sepenuhnya menyala. Dia mengepal tangan dan otot-ototnya tegang. Aura yang kuat dengan tiba-tiba terpancar. Udara di sekitarnya sepertinya karena dia. Kemarahan itu menjadi berat. Bagus. Karena kamu begitu tidak tahu diri. Maka aku akan mematahkan tangan dan kakimu terlebih dahulu. Kemudian biarkan. Dia belum selesai berbicara, tubuhku sudah menjadi kabur. Dengan prinsip, kalau bisa bertindak, jangan banyak bicara.
langsung saja bertindak. Li Haoran belum bereaksi, aku sudah mengunci tenggorokannya. Li Haoran yang tenggorokannya terkunci mencoba melawan. Namun dia menemukan tangan lawannya keras seperti penjepit besi. Wajahnya seketika menjadi pucat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Aku mencengkeram leher Li Haoran dan perlahan mengangkatnya. Menatap matanya, aku dengan tenang berkata, "Apakah kamu juga ingin melakukan tarian?" Kaki Li Haoran perlahan terangkat dari tanah. Napasnya semakin sulit. Kedua tangan diayun mati-matian. Berusaha mencari kesempatan untuk melepaskan diri. Namun tidak mampu menggoyangkan tanganku sedikit pun. Tak lama kemudian, perjuangannya semakin melemah. Terpancar tatapan memohon dari matanya. Saat dia berpikir bahwa dia akan segera tercekik, aku melepaskan tanganku. Segera setelah itu, sebuah tinju menghantam perut Li Haoran. Tinju ini sangat kuat, disertai dengan kekuatan dalam yang tidak bisa diabaikan. Langsung mengirim Li Haoran terbang seperti layang-layang yang putus. Dia menghantam rak buku dengan keras. Seluruh perpustakaan seketika menjadi sunyi. Semua orang ternganga menatap adegan ini. Apa keadaan? Wakil ketua OSIS langsung disingkirkan begini. Liu Ru yang tampak sangat terkejut dan tidak percaya. Matanya membelalak lebar. Mulutnya sedikit terbuka. Seolah-olah tidak bisa menerima kenyataan di depan mata. Awalnya berpikir kedatangan Li Haoran akan menjadi hari kiamat bagi pria jahat ini. Tidak menyangka berakhir seperti ini. Li Haoran meringkuk kesakitan di tanah. Dua tangannya menutup perutnya. Harga diri dan kebanggaannya hancur berkeping-keping saat itu. Saya duduk kembali di kursi dan melambai kepada Li Haoran. "Ayo kemari." Berlutut dan minta ampun. Suaranya tidak bergetar sedikit pun. Seolah-olah mengucapkan sesuatu yang sangat biasa. Li Haoran merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia adalah sosok yang dihormati oleh semua di sekolah. Kini, dia dihina sedemikian rupa di depan banyak orang. Melihat ekspresinya yang tertekan, saya berkata dengan tenang, "Jika kamu tidak ingin berlutut, aku juga bisa mematahkan kedua. Membuatmu tidak bisa berdiri seumur hidupmu." Kata-kata ini membuat semua orang di tempat itu merasakan hawa dingin yang mengerikan. Ekspresi putus asa muncul di wajah Li Haoran. Dia dengan susah payah mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi rasa tidak terima dan kemarahan. Namun pada akhirnya dia tetap menundukkan kepalanya. Saat itu dia kehilangan semua martabatnya. "Aku salah. Tolong, lepaskan saya." Suara sistem terdengar bersamaan. "Pilihan selesai. Selamat, Anda mendapatkan satu batu dewa." Mendengar suara pemberitahuan, aku mengangguk puas. Sudah cukup. Kamu bisa pergi sekarang. Li Haoran berjuang untuk bangkit. Tanpa menoleh, dia berlari keluar dari perpustakaan. Liu Ruyan yang ditinggalkan dipenuhi rasa takut dan tidak nyaman. Saat itu, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah menginjak paku. Saat itu, suaraku yang dingin terdengar di belakangnya. "Ayo datang. Berlutut dan akui kesalahan." Mendengar itu, Liu Ruyan dengan keras berbalik kepala. Melihat tatapan dingin saya, sebuah rasa dingin langsung menyebar dari kaki hingga ke ubun-ubun. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dengan suara bergetar berkata, "Kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Saya adalah perempuan besar. Toh saya jadi pacar kamu. Dan mulai taat padamu." Liu Ru yang mencoba menggunakan kelemahan dan tubuhnya sebagai taruhan. Pria ini begitu kuat. Jika bisa menjadi pacar saya, maka siapa lagi yang berani mengganggu saya nanti? Memikirkan hal ini, Liu Ru yang merasa kesepakatan ini sama sekali tidak merugikan. Kemudian memaksakan senyum. "Saya sangat pandai dalam hal ini." Mendengar itu, saya mengernyitkan dahi dengan penuh rasa tidak suka. Mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang versi ini. Melihat diri sendiri yang tidak bisa dianggap remeh. Lalu bersiap untuk menjual tubuh demi mendapatkan toleransi. Itu benar-benar melanggar semua norma. Saat itu sistem memberikan opsi lagi. Opsi 1, ngehiain jadi pacarnya, hadiah 10 pil tenaga super asan. Opsi 2, nolaknya sambil bilang, "Maaf ya, gue gak doyan barang yang udah ditunggangin rame-rame, hadiah teknik olah napas alkimia bintang 3. Opsi 3, langsung gebukin dia sampai berlutut minta ampun, hadiah 1 botol ramuan penguat jiwa. Opsi 2 dan opsi 3 terlihat sangat bagus. Jika demikian, hanya anak-anak yang membuat pertanyaan pilihan. Semua harus. Saya berdiri dengan ekspresi jijik. "Maaf, saya tidak suka barang yang dijadikan tunggangan banyak orang." Liu Ru yang terdiam sejenak mendengar kata-kata itu. Kemudian dia menyadari apa maksudnya. Namun sebelum dia sempat marah, saya langsung menangkap kepala Liu Ruyan dan menghantamkannya ke dinding dengan keras. Gerakannya cepat seperti kilat. Begitu cepat sehingga orang-orang di sekitar tidak sempat bereaksi. Boom! Kepala Liu Ru yang menghantam dinding dan mengeluarkan suara membentur yang membosankan. Dalam sekejap merasakan pusing. Hampir kehilangan kesadaran. Namun saya merasa itu belum cukup memuaskan. Saya kembali menangkap kepalanya dan menghantamnya lagi 4 atau 5 kali. "Tolong, jangan lagi memukul." Saya berlutut memohon ampun. Liu Ru yang mengerang kesakitan. Suaranya penuh dengan keputusasaan dan ketakutan. Mendengar itu, saya melepaskan tangan dan kembali duduk di kursi. Liu Ruyan dengan susah payah mengumpulkan sisa tenaga terakhirnya untuk berlutut kembali. Air mata dan bekas bercampur di wajahnya. Dengan suara bergetar, dia berkata, "Saya salah. Tolong, biarkan saya pergi." Pilihan berhasil. "Selamat, Anda mendapatkan 1 botol ramuan penguat tubuh. Teknik pengendapan 3 bintang, teknik pernapasan." Saya tidak menghiraukan bunyi pemberitahuan sistem, tetapi malah menatap Liu Ruyan sambil berkata dingin, "Saya akan menampar diri saya 100 kali dan membiarkanmu pergi." Liu Ru yang terkejut dan tubuhnya bergetar hebat mendengar itu. Di matanya terlihat ketidakpercayaan dan penghinaan. Tetapi dia tetap mengulurkan tangan yang bergetar untuk menampar wajahnya. Para siswa yang menyaksikan semua terdiam menahan napas. Mereka belum pernah melihat Liu Ru yang dihukum seperti ini. Sungguh menyenangkan bagi mereka untuk melihat langsung. Akhirnya ada yang keluar untuk menghukumnya.
Ini benar-benar menyenangkan hati. Dulu Liu Ruyan mengandalkan pacarnya. Seorang pejuang tingkat 2 yang menganiaya kami semaunya. Sekarang dia juga merasakan bagaimana rasanya dibuli. Mari kita lihat apakah dia masih berani sombong. Tidak menunggu Liu Ruyan selesai memukul, saya langsung membereskan barang dan meninggalkan perpustakaan. Sebelum pergi, saya meninggalkan sebuah kalimat. Jika saya mendengar bahwa kamu kurang memukulku, maka saya akan memberikan 10 kali lipat. Liu Ruyan melihat saya akan pergi dan berpikir tidak perlu memukul lagi. Namun, kata-kata terakhir saya membuat hatinya benar-benar jatuh ke dasar. Di sini banyak orang yang tidak suka padanya. Bahkan jika dia sudah memukul 100 kali. Jika ada seseorang mengambil kesempatan untuk membalas dan menjebak dia, itu benar-benar akan membuatnya menangis tanpa air mata. Memikirkan hal ini, air matanya mengalir tanpa henti. Namun, adegan ini tidak membuat siswa yang menonton merasa sedikit bersimpati. Sebaliknya, mereka merasa lebih puas. Kejadian di perpustakaan dengan cepat menjadi topik yang hangat dibicarakan di internet. Tidak ada terjemahan yang tepat untuk ini, bisa jadi kesalahan ketik. Ternyata ada orang yang memberi pelajaran kepada Liu Ruyan di depan umum. Memaksa Li Haoran untuk berlutut dan meminta ampun. Ini sungguh menyenangkan sekali. Wanita Liu Ruyan yang biasanya arogansi dan sombong. Akhirnya ada seseorang yang berani berdiri dan memberikan pelajaran padanya. Bahwa Li Haoran juga mengandalkan posisi sebagai wakil ketua OSIS, dia selalu merasa superior. Kali ini dia akhirnya menghadapi tantangan yang berat. Di ruang guru, seorang wakil kepala sekolah perempuan yang muda membuka situs kampus. Langsung melihat video yang dipasang di atas. Terkejut, seorang gadis mengalami tekanan karena tidak bisa belajar. Seorang siswa laki-laki yang baik hati memaksa memasukkan pengetahuan ke dalam kepala gadis itu. Melihat judul ini, Ye Lingqing langsung tertarik. Menarik, saya ingin melihat bagaimana siswa berprestasi ini memaksa menanamkan pengetahuan. Namun setelah menontonnya, dia langsung terdiam. Judul yang menggelikan. Apakah ini benar-benar memasukkan pengetahuan ke dalam otak? Ini jelas-jelas seperti memasukkan otak ke dalam tembok yang penuh dengan pengetahuan. Setelah sejenak, Ye Lingqing mengernyitkan dahi. Sepertinya siswa laki-laki yang mengganggu itu sangat hebat. Li Haoran adalah seorang pejuang tingkat 2 dengan kemampuan ganda. Ternyata bahkan satu serangan pun tidak bisa ditahan. Dan teknik bela dirinya tampaknya sangat mahir. Apa dia sudah berlatih sampai tingkat pemahaman yang mendalam? Memikirkan hal ini, mata Ye Lingqing seketika bersinar. Perlu diketahui, teknik bela diri yang dipahami dengan baik. Seluruh sekolah tidak lebih dari 3 orang. Mengenai mencapai puncak, dia bahkan tidak berani berpikir. Tidak menyangka di sekolah ini ternyata ada bakat yang begitu baik. Apakah itu Yu Shuai dari kelas 9? Ye Lingqing segera membuka daftar peserta kompetisi kampus. Di situ tidak ada nama Yu Shuai. Dalam hati berpikir, saya masih memiliki 1 kuota peserta. Bagaimana jika saya memberikan kuota itu padanya? Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa meraih peringkat yang baik. Kompetisi kampus adalah acara yang diadakan oleh sekolah. 3 besar bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut seleksi provinsi. Seleksi provinsi sangat terkait dengan kehormatan sekolah. Oleh karena itu, pihak atas sangat memperhatikan kompetisi ini. Jika orang yang dia rekomendasikan mendapat hasil baik dalam kompetisi, maka dia pasti bisa dijadikan pegawai tetap dengan itu. Memikirkan ini, Ye Lingqing merasa bertekad. Harus memastikan Yu Shuai ikut serta dalam turnamen dengan rekomendasinya. Saat itu, aku datang ke ruang latihan di sekolah. Bersiap untuk berlatih teknik pernapasan. Ini adalah teknik yang bisa meningkatkan energi dan memperkuat tubuh. Sangat efektif. Sistem. Meningkatkan teknik pernapasan ke tingkat penuh. Begitu suara itu jatuh, sebuah kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya memancar keluar dari dalam tubuhku. Seperti aliran hangat yang beredar di dalam tubuh. Terus memperkuat otot-ototku, tulang dan organ dalam. Kekuatan dan kecepatan meningkat secara signifikan. Bahkan levelku meloncat 2 tingkat. Dari tingkat 2 tahap 3 langsung ke tingkat 2 tahap 5. Selanjutnya adalah ramuan penguat tubuh. Tanpa ragu, aku meminum ramuan itu. Sekali lagi, aliran hangat cepat menyebar di dalam tubuhku. Seluruh tubuh seolah-olah dibungkus oleh cahaya hangat. Otot dan tulang sekali lagi diperkuat berlapis-lapis. Setelah menyerap ramuan, aku mengeluarkan. Batu atribut ilahi dipegang di tanganku. Seketika, aliran energi dingin perlahan masuk ke tubuhku. Mengalir melalui meridian dan berkumpul di dalam pikiranku. Menghujankan otakku dan jiwaku. Membuat kesadaranku semakin jelas. Kemampuan indera mendadak meningkat beberapa kali lipat. Sangat menyenangkan. Diriku yang sekarang. Bahkan seorang pejuang tahap 2 dengan tingkat 7 atau 8 bisa dihancurkan dengan 1 pukulan. Di ruang rapat OSIS. Seorang pria tinggi dengan aura yang tenang. Pria tenang itu duduk di kursi ketua. Dialah ketua OSIS, Zhao Tianyu. Saat ini, dia menatap Li Haoran yang berdiri di depannya dengan wajah gelap. Matanya menunjukkan kemarahan yang tak bisa disembunyikan. Ini benar-benar sebuah penghinaan. Sebagai wakil ketua OSIS, kamu mewakili citra OSIS. Meskipun kamu dipukuli sampai babak belur, kamu tidak boleh berlutut memohon untuk diselamatkan. Ini benar-benar memalukan seluruh wajah OSIS. Li Haoran menunduk dengan ketakutan. Dia sama sekali tidak berani melihat Zhao Tianyu. Kakak Zhao, aku tidak menyangka dia ternyata sekuat itu. Cukup sudah. Sekarang apapun yang dikatakan hanya alasan. Mengingat kakakmu, aku untuk sementara tidak akan mencabut jabatan wakil ketua OSISMU. Tapi jika ada kali berikutnya. Hehe. Zhao Tianyu berkata dengan tatapan yang tajam. Li Haoran segera berjanji mendengar itu. Kakak Zhao, saya jamin tidak akan ada kesempatan berikutnya. Zhao Tianyu menunjukkan ekspresi dingin di matanya. Yu Shuai, kan? Pergi dan cari kontaknya untukku. Aku ingin melihat. Apakah dia masih bisa bersikap arogansi di hadapanku? Shen berjalan keluar dari ruang latihan dengan semangat. Baru saja siap meninggalkan, seorang wanita muda muncul di depannya. Halo, bolehkah saya tanya, apakah kamu adalah Yu Shuai?
Wanita itu memiliki kecantikan yang memikat. Tubuhnya memiliki lekuk yang indah, membuat orang tidak bisa melepaskan pandangan. Saya meliriknya sejenak. Dia menjawab dengan tenang. Setelah itu dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Ye Lingqing terkejut mendengar itu. Setelah menyadari, dia tersenyum dan berkata, "Siswa Yu benar-benar pandai berbicara. Saya adalah wakil direktur akademik, Ye Lingqing. Ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam turnamen kampus." Mendengar ini, saya langsung tertarik. Ye Lingqing mengangguk sambil tersenyum. Tepat sekali. Turnamen kampus adalah acara tahunan sekolah. 3 besar dapat mendapatkan rekomendasi sekolah untuk berpartisipasi dalam seleksi provinsi. Memperebutkan kesempatan untuk ujian bela diri global. Mata saya langsung bersinar. Sebelumnya saya masih memikirkan bagaimana mendapatkan rekomendasi dari sekolah. Tidak menyangka bahwa itu ditentukan melalui turnamen. Bagaimana, siswa Yu? Apakah Anda tertarik untuk ikut kompetisi? Ye Lingqing berkata dengan tatapan sedikit menggoda. Aku mengangguk dan berkata, tidak masalah. Mendengar ini, Ye Lingqing menunjukkan senyuman puas. Bagus sekali, teman sekelas Yu. Percaya dengan kemampuanmu, pasti kamu akan bersinar di kompetisi. Aku akan mengatur semua persiapan untukmu. Teman sekelas Yu hanya perlu fokus pada peningkatan kekuatan. Aku mengangguk dan bersiap untuk pergi. Gelang pintar di tanganku tiba-tiba berbunyi. Itu adalah permintaan komunikasi dari orang yang tidak dikenal. Klik konfirmasi. Gambar seorang pria berbadan besar muncul. Zhao Tianyu dengan wajah angkuh mulai berbicara. Kamu adalah Yu Shuai, kan? Aku sekarang memerintahkanmu. Tidak menerima murid. Dia belum selesai berbicara ketika aku memotongnya. Kemudian langsung memutuskan sambungan. Di sisi lain, Zhao Tianyu mengambil napas dalam-dalam. Dengan wajah suram, dia mengirim permintaan komunikasi lagi. Setelah tersambung, dia segera berkata, saya adalah ketua Dewan Siswa, Zhao Tianyu. Jika kamu berani memutuskan aku lagi. Namun, belum selesai berbicara, aku sudah memotongnya lagi. Tidak menerima tunggangan juga. Setelah itu langsung memutuskan komunikasi. Boom. Zhao Tianyu dengan marah memukul meja dengan tinjunya. Benda itu. Kamu kira kamu siapa? Saya, sebagai ketua OSIS yang terhormat, bisa dijadikan tunggangan? Wajah Zhao Tianyu sangat suram. Amarah di dalam hati seperti gunung berapi yang meletus. Benarkah kamu percaya bahwa mengalahkan wakil ketua membuatmu tak terkalahkan? Berani sekali tidak menganggap saya. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah. Jika hari ini saya tidak memberi pelajaran padamu, apa kamu benar-benar mengira OSIS saya mudah dibully? Zhao Tianyu berkata dan meledak dengan kekuatan. Mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Dia membawa Li Haoran langsung menuju ruang latihan. Di depan pintu ruang latihan, Ye Lingqing berkata dengan wajah cemas. Yu Shuai, kamu terlalu impulsif. Berani sekali menghinakan Zhao Tianyu. Dia jauh lebih kuat daripada Li Haoran yang kamu kalahkan. Dia adalah seorang pejuang tingkat 2 yang nyata. Teknik tinju, Shan. Beberapa waktu yang lalu, dia bahkan bisa mengalahkan beberapa musuh sendirian. Mengalahkan 2 petarung tingkat 2 dan 7. Saya menatap Ye Lingqing dan menjawab dengan acuh tak acuh. Ye Lingqing semakin cemas setelah mendengar itu. Yu Shuai, saya tahu kamu memiliki kekuatan yang besar. Tapi Zhao Tianyu bukan lawan yang bisa kamu remehkan. Wanita ini benar-benar suka bicara. Saya melambaikan tangan dengan tidak sabar. Berputar dan bersiap untuk pergi. Namun, baru saja berbalik, saya melihat sekelompok orang yang bergerak maju. Mereka langsung menghalangi jalan saya. Jadi, kamu si bocah yang bernama Yu Shuai, kan? Zhao Tianyu masih terlihat angkuh seperti biasanya. Bocah. Saya memberi kamu satu kesempatan. Langsung berlutut dan ngaku salah. Jika tidak, saya akan mematahkanmu. Saat itu, opsi sistem muncul. Opsi 1, nurut langsung berlutut ngaku salah. Hadiah? Hadiah apaan anjir? Milih ini masih punya muka buat minta hadiah? Opsi 2, natap lawan serius sambil bilang, gue bukan Yu Shuai, gue itu Nidi. Hadiah level naik 3 tingkat. Opsi 3, dari 36 strategi, kabur adalah yang terbaik, langsung putar badan lari. Hadiah? Hadiah tai kali 2. Apakah ini perlu dipertimbangkan? Saya menatap Zhao Tianyu dengan serius dan berkata, saya bukan Yu Shuai. Zhao Tianyu langsung terkejut setelah mendengar itu. Orang ini tampak persis seperti yang ada di video. Bagaimana mungkin dia bukan Yu Shuai? Apakah dia takut? Ingin menyelamatkan diri dengan cara ini? Ini benar-benar meremehkan saya, kan? Memikirkan ini, Zhao Tianyu tertawa dingin. Baru saja ingin membuka mulut untuk menghina lawan. Tiba-tiba terdengar suaraku lagi. Itu adalah kupu-kupu terbalik. Begitu kata-kata itu terucap, kekuatanku tiba-tiba meningkat. Langsung dari tingkat ke-25 naik ke tingkat ke-28. Zhao Tianyu terkejut sejenak saat mendengar itu. Segera saja kemarahannya meluap-luap. Nakal. Sepertinya kamu benar-benar ingin, ya. Ye Lingqing, yang berdiri di dekatnya, juga terkejut. Dia tidak mengira aku begitu berani. Sampai berani menghina dia di depan Zhao Tianyu. Keributan di sini segera menarik perhatian siswa di sekitarnya. Mereka segera berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan. Bukankah itu Zhao Tianyu, ketua OSIS? Kenapa dia bisa berada di sini? Bukankah itu orang yang memukuli Liu Ruyan? Li Haoran juga ada di sini. Sepertinya Li Haoran merasa tidak puas setelah dipukuli. Dia datang untuk meminta Zhao Tianyu membalas dendam. Banyak siswa yang melihat pemandangan ini segera menjadi bersemangat. Saat itu seorang pria gemuk yang gesit melintasi kerumunan ke depan. Mengeluarkan peralatan siaran langsung berteknologi tinggi dan dengan cepat merakitnya. Pria gemuk ini bernama Zhang Dapeng. Dia adalah seorang penyiar jaringan di kampus. Zhang Dapeng dengan cepat mengatur peralatan dan mulai siaran langsung. Judulnya ditulis dengan mencolok. Pengen lihat tabrakan penuh gairah antara dua tubuh gak? Ingin melihat perpaduan antara keringat dan olahraga? Saya akan membawa kalian untuk menyaksikan langsung. Setelah menulis judul,
Zhang Dapeng berkata kepada kamera dengan suara yang bersemangat. Halo semuanya. Saya adalah penyiar 81 BV, Zhang Dapeng. Saat ini kami akan menyiarkan sebuah acara yang membuat orang penuh semangat dengan pemandangan yang menggetarkan. Baru saja mulai siaran, sudah ada puluhan ribu orang tertarik dan masuk ke ruang siaran. Desa kami yang paling hebat. Kenapa ini bisa jadi dua pria? Penyiar, apa yang kamu lakukan? Sudah berlatih selama 2,5 tahun. Katanya ada tabrakan antara dua tubuh. Apa yang terjadi ketika keringat dan olahraga digabungkan? Saya sudah pakai celana dalam dan hasilnya menunjukkan ini. Serigala kesepian. Sebenarnya kedua pria itu juga tidak buruk. Saya You Yutang Suka, Raja Nagawai. Kenapa saya merasa kedua orang ini terlihat familiar? Sepertinya pernah terlihat di suatu tempat. Wah, sial. Bukankah ini ketua OSIS Zhao Tianyu? Siapa pengikut yang bertikai dengannya? Apakah dia sekuat ini? Melihat komentar yang memenuhi ruang siaran langsung, Zhang Dapeng berkata dengan semangat. Semua tebakan kalian benar. Di sebelah kiri saya adalah ketua OSIS Zhao Tianyu. Pejuang tingkat 2 dengan 7 lapisan. Teknik Tinju Shan. Beberapa hari yang lalu, dia bahkan mengalahkan dua pejuang tingkat 2 dengan 7 lapisan sekaligus. Sangat hebat. Cowok tampan di sebelah kanan saya ini juga tidak biasa. Dia adalah yang menghukum peri kecil Liu Ruyan di perpustakaan pagi ini. Dan memukul keras wakil ketua OSIS Li Haoran. Di kalangan masyarakat, dia dikenal sebagai kakak penghukum. Begitu dia selesai berbicara, komentar langsung membanjir. Kenapa saya merasa wajah ini sangat familiar? Ternyata ini kakak penegak hukum. Video dia menghukum Liu Ruyan benar-benar membuat saya terhibur. Liu Ruyan memang sangat menjijikan. Seseorang harus menghukum dia. Jangan-jangan Li Haoran pulang untuk mengadu setelah dipukul. Lalu membawa Zhao Tianyu untuk melaporkan kakak penegak hukum. Selesai sudah, kakak penegak hukum saya akan mengalami masalah. Kalau dia lumpuh, bagaimana dia bisa menghukum putri kecil? Melihat semua komentar ini, Zhang Dapeng juga tidak bisa menahan napas panjang. Sebenarnya saya juga mendukung kakak penegak hukum. Setelah semua, sekarang hanya sedikit orang yang bisa menghukum putri kecil. Saat teman-teman mengeluh, suasana antara Zhao Tianyu dan Yu Shuai semakin tegang. Terlihat seperti bisa bertengkar kapan saja. Melihat hal ini, Zhang Dapeng segera berkata, teman-teman, saya akan membuat prediksi. 1 menit untuk menutup taruhan. Semua bergesa-gesa untuk memasang taruhan. Sangat kuat dan kuat, jadi aku yakin dia bisa menang. Jadi, aku bertaruh pada Zhao Tianyu. Meskipun aku sebenarnya mendukung sangat kuat dan kuat, tapi sayangnya, akhir-akhir ini keuanganku sangat ketat. Jadi, aku juga bertaruh pada Zhao Tianyu. Apakah kamu benar-benar tidak percaya pada sangat kuat dan kuat? Aku bertaruh semua pada sangat kuat dan kuat. Pertama, aku pergi ke atap untuk merokok. Sebagaimana yang diperkirakan oleh Zhang Dapeng. Sebagian besar orang bertaruh pada kemenangan Zhao Tianyu. Rasio ini mencapai angka yang menakutkan, 91. Sangat baik. Zhao Tianyu tertawa dingin dan berkata, kamu pikir kamu sangat hebat, ya? Jangan sampai aku membuatmu berlutut dan memohon ampun nanti. Setelah mendapatkan hadiahnya, aku tidak berkata banyak padanya. Seperti kata pepatah, jika bisa bertindak, jangan hanya bicara. Lihatlah, aku bergerak dengan cepat. Di udara, tiba-tiba muncul bayangan. Dalam sekejap, aku sudah berada di depan Zhao Tianyu. Zhao Tianyu bahkan belum sempat bereaksi. Aku sudah menahan kepalanya. Dengan kekuatan dan kecepatan yang mengagumkan, aku menghantamkan kepalanya ke tanah. Dor! Diiringi dengan suara keras. Kepala Zhao Tianyu langsung memukul permukaan tanah yang keras hingga cekung. Siswa-siswa yang menyaksikan langsung ternganga. Zhang Dapeng menjelaskan dengan wajah penuh kejutan. Astaga! Zhao Tianyu ternyata disekali oleh kakak Zhen Chai. Ini pasti adalah twist paling mengejutkan di siaran langsung ini. Ruang siaran langsung heboh. Wah, sial. Kakak Zhen Chai ini terlalu hebat. Ya, bahkan petarung tingkat 2 dan 7 pun bisa disekali. Memang pantas kakak Zhen Chai ku. Astaga! Gue udah naruh semua harta yang gue punya ke Zhao Tianyu. Tidak menyangka dia ternyata disekali. Poin saya. Li Haoran melihat Zhao Tianyu disekali. Sampai ketakutan dan langsung berlutut. Ye Lingqing menutup. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Tidak menyangka Yu Shuai ternyata bisa menekuk Zhao Tianyu. Setelah terkejut, matanya berkilau penuh cahaya. Kekuatan ini, bukan hanya peringkat 5. Bahkan peringkat 3 pun ada harapan untuk bersaing. Aku mencengkeram rambut Zhao Tianyu dan menariknya keluar. Wajah Zhao Tianyu dipenuhi debu dan noda. Matanya dipenuhi penghinaan dan ketakutan. Siapakah kamu sebenarnya? Aku menatap mata Zhao Tianyu dan berkata dengan dingin. Bukankah aku sudah bilang, itu adalah kupu-kupu terbalik. Meskipun dihina lagi. Tapi saat ini, Zhao Tianyu sudah tidak berani marah. Namun, aku tidak berniat membiarkannya begitu saja. Bukankah kamu tadi bilang ingin membuatku berlutut meminta ampun? Ayo, teruslah berikan reverse butterfly yang lebih keras. Mendengar itu, Zhao Tianyu menggeram dengan gigi terkatup. Yu Shuai, kali ini aku kalah. Tapi, jangan terlalu berlebihan. Aku adalah ketua OSIS. Mewakili wajah sekolah. Saat itu, sistem muncul. Opsi 1, nerima ancaman lawan dan berhenti sampai di situ. Hadiah level naik 2 tingkat. Opsi 2, nolak ancaman lawan lalu turun tangan lagi buat ngasih pelajaran biar dia tahu siapa bapaknya. Hadiah jurus niat tinju bintang 5 penindas gunung. Melihat pilihan, wajahku langsung berubah. Aku langsung menahan kepala Zhao Tianyu dan menghantamkannya ke tanah dengan keras. Suara permohonan ampun Zhao Tianyu terus menggema. Tapi saya sama sekali tidak terpengaruh. Sampai saya memukulnya sampai wajahnya penuh dengan darah baru saya berhenti. Jika kamu berani bicara seperti itu lagi, saya tidak keberatan membuatmu tidak bisa berbicara. Saya berkata dengan dingin. Zhao Tianyu yang dipukul lagi merasakan ketakutan di dalam dirinya mencapai puncaknya.
Suaranya bergetar dan terdengar seperti menangis. Saya salah. Tolong, lepaskan saya. Saya menatapnya dan berkata dengan dingin pada wajahnya yang berlumur darah. Bangkitlah. Berlutut dengan baik. Xiao Tianyu segera berjuang untuk bangkit dari tanah. Meskipun seluruh tubuhnya sangat sakit. Namun dia tetap patuh dan berlutut sesuai perintah. Saya dengan santai mulai berkata. Katakanlah. Saya ini siapa bagimu? Xiao Tianyu tertegun mendengar kata-kata itu. Segera dia berteriak. Kamu adalah ayahku. Ayah kandungku. Suaranya penuh dengan keputusasaan dan penghinaan. Namun lebih banyak lagi adalah ketakutan. Pilihan telah selesai. Selamat. Anda telah mendapatkan bintang 5 dari teknik tinju Zenyue. Mendengar suara pengingat itu, saya mengangguk puas. Lalu saya melihat ke arah Li Haoran yang masih berlutut di tanah. Li Haoran terkejut dan tubuhnya bergetar. Tanpa menunggu saya berbicara, dia segera berkata, "Ayah biologis." Mendengar itu, saya tidak menunjukkan ekspresi. Langsung menyerang dan merobohkan satu lengan dia. Jika ada kesempatan lagi, kamu bisa menghilang dari dunia ini. Ah. Li Haoran berteriak kesakitan seperti babi. Namun ia menahan rasa sakit yang hebat dan berkata, "Saya tidak berani lagi. Saya tidak berani lagi setelah ini. Untuk keadilan." Saya juga merobohkan satu lengan Xiao Tianyu dengan mudah. Kamu juga sama. Xiao Tianyu yang terbaring di tanah menarik napas lebih banyak daripada mengeluarkannya. Namun ia tetap berusaha menjawab dengan segenap tenaga. Saya juga tidak berani lagi. Saya mengibaskan debu di baju saya. Lalu saya langsung berbalik dan pergi. Hanya menyisakan orang-orang yang terkejut. Wah, ini terlalu kejam. Tampaknya sangat menyakitkan. Kakak penegakan hukum ini memang sangat keren. Ngomong-ngomong, kakak penegakan hukum ini sebenarnya memiliki kekuatan apa? Bahkan pejuang level 27 juga bisa dikalahkan dalam satu serangan. Terkejut, ternyata ada seorang ayah di tempat umum, yang dengan tangan sendiri mematahkan kedua lengan anaknya. Penyebabnya ternyata adalah, sejak itu, nama Zheng Chaige dengan cepat meroket di tren pencarian. Beberapa waktu kemudian, ada lagi topik tentang Zheng Chaige. Topik yang menarik perhatian banyak orang. Saya mendengar bahwa Zheng Chaige mendaftar untuk kompetisi kampus, untuk berebut tempat di seleksi provinsi. Apakah Zheng Chaige seberani itu? Saya dengar yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Kompetisi ini diikuti oleh yang terbaik dari yang terbaik. Apakah Zheng Chaige bisa mendapatkan tempat di seleksi provinsi dari tangan mereka? Hehehe. Saya, Zheng Chaige, bertarung melawan yang terbaik. Jika tidak percaya, lihatlah Zhao Tianyu. Namun, untuk bersaing merebut 3 besar memang agak sulit. Dengar-dengar, di kompetisi kali ini ada seorang ahli tingkat 3. Betul. Ahli tingkat 3 itu adalah bunga sekolah, Qin Qian. Saya dengar setahun yang lalu kekuatannya biasa saja. Bahkan tidak bisa melewati tingkat kedua. Tapi tiba-tiba dia tampak seperti memiliki kekuatan luar biasa. Hanya dalam waktu 1 tahun, dia naik dari tingkat 18 menjadi tingkat 3. Kemudian dia mengalahkan semua orang di sekolah tanpa tandingan. Betul-betul benar. Sejak saat itu, Dewi seolah-olah memiliki kekuatan luar biasa. Tubuh dan karismanya mengalami perubahan yang besar. Saya dengar itu karena dia terbangun kemampuan bela diri. Wah, ini benar-benar hebat. Dengar-dengar kemungkinan terbangunnya kemampuan bela diri hanya 1 dari 10 juta. Jika Dewi benar-benar terbangun kemampuan bela dirinya, maka dia memiliki masa depan yang cerah. Banyak orang membahas topik tentang saudara penegakan hukum. Tapi saat berbincang, topik beralih dari penegakan hukum. Saudara tersebut beralih ke bunga sekolah Qin Qian. Lagi pula, tidak sebanding antara penegakan hukum dengan kecantikan bunga sekolah. Saat ini, saya sedang memeriksa hadiah yang saya dapat sebelumnya. 5 bintang inti pukulan menenangkan gunung. Saya menutup mata. Dengan tenang dan fokus memahami makna dari inti pukulan menenangkan gunung. Ini adalah seni tinju yang sangat dominan. Tidak hanya setiap pukulan mengandung kekuatan yang mengerikan, tapi juga memberikan lawan perasaan tekanan yang sangat kuat. Setelah memahami seni tinju Zenyu, jangan katakan tentang tahap ke-28. Bahkan jika di puncak tahap kedua, tetap bisa menghancurkan dengan satu pukulan. 3 hari lagi sebelum kompetisi kampus dimulai. Selama waktu ini, saya terus berlatih dalam ruang latihan. Dengan hati-hati merasakan makna seni tinju Zenyu. Sampai kompetisi dimulai, saya baru dipanggil keluar oleh Ye Lingqing. Kali ini ada 16 peserta yang mengikuti kompetisi. Semuanya adalah siswa yang diberi perhatian khusus di sekolah. Di antaranya ada seorang ahli tahap ketiga. Ye Lingqing mengingatkan. Ahli tahap ketiga. Ada sedikit makna. Saya mengangkat alis dengan tenang dan berkata, "Saya sudah tahu." Saat itu, seorang pria gemuk berlari dengan ceria mendekat. Dengan wajah penuh semangat. "Hai, Yu Dasha. Nama saya Zhang Dapang. Saya adalah penggemar nomor 1 kamu." Saya menatapnya sejenak dengan penuh kebingungan dan berkata, "Apakah kamu mencari saya untuk sesuatu?" Zhang Dapeng mendengar hal itu, mengeluarkan peralatan siaran langsung dan bertanya, "Yu Dashi, bolehkah saya mengadakan siaran langsung untuk wawancara denganmu?" Saat itu, sistem muncul. Opsi 1, setuju nerima wawancara dari pihak lawan, hadiah level naik 2 tingkat. Opsi 2, nolak wawancara tersebut, hadiah level naik 1 tingkat. Saya melirik pilihan dan kemudian mengangguk setuju untuk wawancara. Zhang Dapeng melihat ini dengan wajah yang penuh semangat. Ia cepat-cepat menyiapkan peralatannya dan memulai siaran langsung. Di layar segera muncul judul yang membuat orang tidak bisa melewatkannya. Terkejut, di siang bolong, dengan langit yang cerah, 16 pria dan wanita itu malah mengabaikan tatapan orang lain. Kejadian seperti ini terjadi di depan umum. Apakah ini merupakan penyimpangan manusia atau kehampaan moral? Datanglah ke ruang siaran langsung saya. Saya akan memberikan penjelasan langsung untuk kalian. Melihat judul ini, meskipun saya biasanya sangat tenang,
Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kamu benar-benar orang yang berbakat. Hanya dengan judul ini. Bahkan jika saya tahu situasi ini, saya masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengklik dan melihat. Apalagi para netizen yang memang suka mengasah isu. Seperti yang diperkirakan. Dalam waktu kurang dari 10 menit siaran dimulai, jumlah penontonnya langsung melonjak menjadi 100.000. Apa? 16 kelompok. Penyiar, cepat mulai. Hari ini aku ingin tantang 10 kali berturut-turut. Penyiar, segera arahkan kamera ke layar siaran. Biar aku belajar dengan baik. Zhang Dapeng melihat ke dalam ruang siaran. Ratusan komentar muncul, dia tersenyum dan berkata, pemuda tampan ini adalah Yu Shuai, yang dikenal sebagai sang penegak hukum. Dan dia juga salah satu dari 16 protagonis berikutnya. Apa? Sang penegak hukum turun ke lapangan. Ini memang pergeseran pemikiran manusia. Sang penegak hukum memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia seharusnya bisa bertahan cukup lama, kan? Harus sangat dinantikan. Tunggu sebentar. 16 orang. Di depan umum. Kamu jangan-jangan mau siarkan kompetisi sekolah, kan? Ayo, aku pergi. Latar belakang ini memang luar biasa. Aku bahkan sudah tidak memakai celana dalam dan kamu tunjukkan ini. Penyiar yang benar-benar clickbait. Jangan sampai aku menangkapmu. Jika tidak, aku biarkan kamu merasakan asin dan manisnya kotoran. Karena sudah ketahuan, Zhang Dapeng pun tak berpura-pura lagi. Apakah kompetisi di kampus dengan 16 orang ini cukup menantang? Mengenai mereka yang bilang ingin memberinya kotoran, semua diabaikan saja. Hanya bercanda. Jika aku Zhang Dapeng itu mudah. Sudah ditangkap dan digantung di tembok. Dia sudah siaran langsung begitu lama. Tidak tahu sudah berapa banyak penonton yang dia tipu dengan judul. Dan agar tidak ditangkap saat memberi kotoran. Dia bahkan telah menguasai satu teknik pelarian. Teknik bela diri itu telah dia latih hingga mahir. Dengan teknik bela diri ini, ia telah lolos dari ratusan jebakan. Baiklah, teman-teman. Sekarang mari kita wawancarai saudaraku sang pemberi sanksi. Yu Jenderal, apa pendapatmu tentang kompetisi kali ini? Aku menjawab dengan santai. Tidak ada pendapat khusus. Namun Zhang Dapeng mendengar itu langsung bersemangat. Dia berteriak keras. Sangat menakjubkan. Saudara sanksi bahkan mengatakan tidak memiliki pandangan tentang kompetisi ini. Saat berbicara, ada sedikit rasa meremehkan di matanya. Ada 2 bagian ketidakpedulian dan 3 bagian ejekan. Apa dia sudah mengunci gelar juara? Dia tidak menganggap lawan sebagai ancaman. Mendengar kata itu, aku langsung terkejut dan menatapnya. Kamu benar-benar berbakat? Ya. Apa ini benar-benar bisa? Setelah merasa bersemangat, Zhang Dapeng melanjutkan bertanya. Yu Dashi, seberapa besar keyakinanmu untuk memenangkan gelar juara kompetisi? Saat itu, pilihan sistem muncul kembali. Opsi 1, dengan santai bilang 50% lah, soalnya turnamen perebutan ini banyak jagoannya. Hadiah level naik 2 tingkat. Opsi 2, setelah mikir serius sebentar lalu menghela napas sambil bilang, jagoan di turnamen ini kebanyakan, gue juga gak terlalu pede, paling cuma 99% doang, hadiah bakat bela diri level SSS tubuh Dewa Ruang Waktu. Opsi 3, dengan pasrah bilang gue cuma ikut rame-rame aja, gak pernah niat juara, hadiah level naik 1 tingkat. Begitu melihat pilihan kedua, aku langsung tertarik. Bakat kelas SSS. Sistem ini benar-benar hebat. Bahkan jika ragu selama 1 detik, itu adalah penghinaan terhadap ketidakpatuhan terhadap bakat kelas SSS. Aku segera menunduk dan merenungkan sejenak. Kemudian, aku menghela napas dan berkata, ada terlalu banyak ahli di kompetisi kali ini. Aku juga tidak terlalu percaya diri. Mendengar kata itu, Zhang Dapeng sedikit tertegun. Mengira saya benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri. Sedang bersiap untuk memberikan nasihat. Saya mulai berbicara lagi. Mungkin sekitar 99% yakin. Zhang Dapeng seketika terlihat seperti melihat hantu. Dia mengira bahwa ketidakmaluannya sudah tak tertandingi. Tidak menyangka ada orang yang bahkan lebih tidak tahu malu darinya. Para penonton di ruang siaran langsung heboh. 666, ya, sosial, saya adalah Sang Sige. Orang yang tangguh, tidak banyak bicara. Sang Sige, kamu bingung ya? 99% yakin. Apa bedanya dengan menyerahkan? 666. Sang Sige, bolehkah saya menjadi penggemar Anda? Saya tidak memperhatikan tatapan terkejut orang banyak. Mulai memeriksa bakat bela diri kelas SSS yang baru saya peroleh. Tubuh Dewa Ruang Waktu LV1. Selama alam semesta belum musnah dia takkan binasa. Selama ruang waktu terus mengalir dia akan abadi. Bakat, prediksi waktu bisa ngerasain aliran waktu yang super halus buat nebak serangan dan jalur gerak lawan. Bakat, persepsi ruang bisa nangkep perubahan sekecil apapun di ruang termasuk aliran gas, pergerakan benda bahkan kontraksi halus otot tangan lawan. Bakat, regenerasi alami punya kemampuan penyembuhan gila. Meski luka parah asal gak mati bisa pulih seketika dan tetap di kondisi tempur puncak. Bakat, penyerapan energi, kecepatan kultivasi naik 10 kali lipat. Setelah mendapatkan tubuh ilahi ruang dan waktu, saya mengalami perubahan yang sangat drastis. Indera saya menjadi sangat tajam. Dapat dengan jelas merasakan di sekitar aliran waktu dan gelombang ruang. Bahkan saat Zhang Dapeng berbicara, yang menyemprotkan air liur kecil pun dapat ditangkap dengan jelas. Selain persepsi terhadap waktu dan ruang, juga memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat. Selama tidak ditembak dalam sekejap, bahkan luka yang sangat parah pun bisa pulih dalam sekejap. Kemampuan ini benar-benar menakutkan. Penyerapan energi saya abaikan saja. Apa? Bercanda? Saya sudah memiliki kelebihan, masih harus berlatih. Dari saat saya berpindah ke sini, saya bahkan belum berlatih sesaat pun. Keterampilan saya malah terus meningkat. Penonton di ruang siaran sangat banyak. Bahkan beberapa peserta juga tertarik untuk masuk karena judulnya. Dan setelah mereka mendengar apa yang saya katakan, mereka sangat kesal. Seorang pemuda berwajah lembut dengan kulit pucat berkata penuh tatapan meremehkan. Hehe, masih 99%?
Benarkah mereka pikir bisa mengalahkan Zhao Tianyu? Apa orang yang tidak berguna itu jadi tak tertandingi di dunia? Orang ini bernama Xie Wan. Dia adalah seorang petarung puncak tingkat 2. Jika bukan karena ada bintang sekolah Qin Qian, seorang ahli tingkat 3, dia pasti menjadi kandidat kuat untuk merebut gelar juara. Hahaha, simbol merek dagang terdaftar. Begitulah orang lemah. Sedikit kekuatan sudah membuatnya sombong. Yang kembali adalah seorang pria bertubuh besar, Wang Gang. Dia juga seorang pejuang puncak tingkat 2. Wang Gang dengan sinis berkata, dia hanya belum bertemu kami. Jika tidak, dia sudah menunduk. Xie Wan mendengar itu tersenyum sinis. Ya juga. Satu-satunya yang layak menjadi lawan kami adalah Qin Qian. Mendengar nama ini, Wang Gang sedikit mengernyitkan dahi. Dia berkata dengan serius. Dengar-dengar, dia sudah naik ke tingkat 3 bulan yang lalu. Tidak tahu kekuatannya sekarang bagaimana. Jika dia baru tingkat 1, mungkin kami masih punya kesempatan. Jika lebih tinggi, mungkin tidak ada peluang sama sekali. Di sisi lain, seorang wanita bertubuh ramping tersenyum menggoda melihat ruang siaran langsung. Dia adalah bunga sekolah, Qin Qian. Saudara penegak hukum ini benar-benar menarik. Pasti 90%. Jadi, berarti ada peluang untuk mengalahkan saya. Ini benar-benar membuat orang menantikan. Qin Qian tertawa terkekeh. Setelah sejenak, kompetisi resmi dimulai. Suasana seluruh arena mencapai puncaknya. Dengan selesainya pencocokan, wasit mengumumkan daftar pertandingan untuk putaran pertama. Dan saya ternyata berhadapan dengan Xie Wan di putaran pertama. Hehe, tidak menyangka akan bertemu dengannya di putaran pertama. Benar-benar tidak beruntung. Xie Wan sedikit mengangkat sudut bibirnya. Sangat menantikan ekspresiku saat dia mengeluarkanku. Hahaha, memang benar-benar tidak beruntung. Wang Gang berkata sambil tertawa. Masih bilang bahwa dia memiliki kepercayaan 90%. Hasilnya, dia tereliminasi di putaran pertama. Saya bahkan tidak berani membayangkan betapa berwarnanya ekspresinya. Takutnya dia bahkan tidak punya muka untuk bertemu orang. Keduanya saling memandang dan tertawa. Yu Shuai, Xie Wan ini adalah seorang pejuang puncak tingkat 2. Kekuatan sangat kuat. Kamu harus sangat berhati-hati. Ye Lingqing berkata dengan sedikit khawatir. Saya hanya mengangguk. Dan tidak ada yang terjadi setelah itu. Setelah sejenak, giliran saya untuk tampil. Saya berdiri dan perlahan berjalan ke atas panggung. Komentar di ruang siaran berhamburan dengan cepat. Ayo, kakak Sangxi, tunjukkan kekuatanmu. Biarkan semua orang tahu bahwa kamu yang paling hebat. Si Xie Wan itu juga seorang brengsek. Segera berikan sanksi padanya. Tidak peduli dia puncak tingkat 2 atau 3. Kakak Sangxi tetap akan mengalahkannya dengan cepat. Berbagai kata dorongan dan dukungan terus muncul. Menunjukkan bahwa kakak Sangxi memiliki popularitas tinggi di mata penonton. Memiliki popularitas dan harapan yang sangat tinggi di dalam hati. Saya berdiri di tengah panggung, menunggu lawan dengan tenang. Tak lama kemudian, Xie Wan muncul di ujung panggung yang lain. Dengan senyum meremehkan di wajahnya, dia perlahan berkata, Yo, bukankah ini orang yang dikenal sebagai kakak Sangxi di kalangan pengembara? Kenapa? Apa kamu masih ingin memberi sanksi padaku? Saat ini, sistem muncul lagi. Opsi 1, cuekin provokasi lawan, pas pertandingan mulai langsung satu jurus bikin dia cacat, hadiah level naik 3 tingkat. Opsi 3, ribut sama bocah receh kayak gini cuma nurunin level kegantengan sendiri. Hadiah tai kali 1. Saya hanya melirik Xie Wan dengan acuh tak acuh. Lalu, saya mengalihkan pandangan dan tidak memperdulikannya lagi. Melihat hal itu, Xie Wan mencibir. Benar-benar seperti yang dikatakan dalam rumor, sangat arogan. Semoga nanti kamu masih bisa mempertahankan sikap ini. Saat itu suara wasit terdengar. Pertandingan dimulai. Begitu kata-katanya selesai, aku langsung menghilang dari tempat itu. Di tengah tatapan terkejut dari Xie Wan, langsung memukul wajahnya dengan keras. Suara dentuman yang keras. Tubuh Xie Wan Li terhempas terpental ke belakang. Jatuh keras ke tanah dan tidak bergerak. Penampilannya sangat menyedihkan. Semua gigi rontok tanpa tersisa. Darah mengalir deras. Wajahnya penuh dengan debu dan bekas. Matanya kosong kehilangan fokus. Di tribun terdengar teriakan kaget. Tak terhitung banyaknya orang terkejut dengan pemandangan di depan mata. Pertandingan ini, Yu Shuai menang. Segitiga hitam mengarah ke kanan, wasit berlari cepat ke sisi Xie Wan untuk memeriksa. Setelah memastikan dia sudah pingsan, langsung mengumumkan hasilnya. Di ruang siaran Sang Dapang, komentar langsung muncul dengan cepat. Puluhan ribu orang semua tertegun. Bukan teman baik. Pejuang puncak tahap 2 bisa kau kalahkan dengan satu serangan. Tak heran ini adalah saudaraku dalam menegakkan keadilan. Ternyata dia orangnya kejam dan tidak banyak bicara. Ye Lingqing menutup mulutnya, wajahnya penuh keterkejutan. Kekuatan Xie Wan cukup untuk menempatkannya di 3 besar di antara para peserta. Yu Shuai ini ternyata mengalahkannya dalam sekejap. Zhang Dapeng sangat bersemangat hingga dia langsung melompat. Astaga, keluarga. Tolong pasang di layar publik dengan tulisan Niu 13. Sangat keren sekali. Jumlah penonton di siaran langsung meningkat lagi. Seketika melampaui angka 200.000. Dan masih terus bertambah. Wang Gang terkejut hingga wajahnya pucat melihat pemandangan ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Xie Wan bahkan benar-benar kalah dalam satu serangan. Dia sebenarnya siapa? Dalam hati yang sangat bergolak. Tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Apakah mungkin Yu Shuai juga seorang pejuang tahap 3? Qin Qian menutup mulutnya, wajahnya penuh keterkejutan. Kekuatan Yu Shuai benar-benar mengejutkan. Setelah terkejut, sudut bibir Qin Qian sedikit terangkat. Sepertinya dia juga sudah mencapai tingkat 3. Pertandingan perebutan ini akhirnya jadi sedikit menarik. Kakak Yu Shuai, kau harus berperforma baik ya. Jangan sampai buat aku kecewa. Qin Qian berkata sambil meng-stretching. Garis tubuh yang menggoda itu terlihat semakin anggun dan menawan. Siswa ini bernama Yu Shuai, kan? Benar-benar calon yang baik. Kenapa sebelumnya aku tidak pernah mendengar namanya?
Kursi VIP. Seorang pria tua berambut putih memandang penuh kekaguman. Dia adalah kepala sekolah Yo Wenbo dari sekolah 10-3 di kota Fengxian. Kepala pengajaran yang berdiri di sampingnya menjawab. Kepala sekolah. Yu Shuai ini adalah siswa kelas 9. Namun penampilannya sebelumnya biasa saja. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Jadi tidak ada banyak perhatian padanya. Kini terlihat dia sengaja menyembunyikan kekuatannya. Ingin mengejutkan semua orang di pertandingan kali ini. Setelah mendengarnya, Yo Wenbo semakin tersenyum. Dapat bertahan selama ini membuktikan bahwa dia sangat sabar. Dapat mengeluarkan kejutan besar. Ini menunjukkan bahwa dia memang memiliki kemampuan. Kemudian dia juga berkata dengan penuh perasaan. Satu serangan langsung mengalahkan petarung puncak di tahap 2. Sepertinya dia sudah melampaui tahap 3. Kepala pengajar mengangguk setuju. Benar. Pejuang tahap 3 tidak sering muncul di tahun-tahun sebelumnya. Tidak menyangka tahun ini muncul 2 orang. Terutama gadis bernama Qin Qian itu. Kepala pengajar berkata sambil sedikit menyipitkan mata. Saya kira dia seharusnya sudah di atas tahap 3 dan 2. Setidaknya di atas tahap 4. Yo Wenbo mengernyitkan dahi mendengar itu. Mengapa kamu berkata begitu? Pada usia di bawah 20, tahap 3 dan 4. Tidak ada satupun yang muncul dalam puluhan tahun sebelumnya. Kepala pengajar berkata dengan suara dalam. Karena dia membuat saya merasakan ancaman. Yo Wenbo menyipitkan matanya mendengar itu. Dia sangat jelas tentang kekuatan kepala pengajar. Dia adalah petarung tahap 3 dan 6. Namun Qin Qian ternyata bisa membuatnya merasakan ancaman. Maka kekuatannya pasti lebih dari tingkat ketiga 1 atau 2. Apakah kita akan memiliki seorang jenius di sekolah 13? Memikirkan hal ini, Yo Wenbo tidak bisa menahan kegembiraannya. Pemilihan selesai. Selamat, tingkatmu naik 3 level. Tingkat asliku adalah puncak tingkat kedua. Ditambah dengan hadiah kali ini, langsung mencapai tingkat ketiga-3. Membuatku tidak bisa menahan untuk meregangkan tubuh. Merasa tubuhku dipenuhi dengan kekuatan. Kemudian kembali duduk menunggu pertandingan berikutnya. Sang dapeng di bawah panggung segera berlari ke arahku. Terlalu bersemangat sampai ludahnya berceceran. Idola? Yu Dasha, kamu benar-benar idolaku. Apakah kamu tahu betapa keren gambaran saat kamu mengalahkan itu? Seandainya aku bukan laki-laki, aku ingin menikahimu. Membicarakan hal ini, sang dapeng tiba-tiba terhenti. Setelah berpikir selama 2 detik, ia berkata pelan. Menjadi laki-laki juga bukan masalah. Seketika aku merinding seluruh tubuhku. Langsung menendang sejauh 2 li. Sangat tepat. Kalau kamu berani mengganggu lagi, aku akan memukulmu sampai hancur. Meskipun terkena tendangan. Namun Zhang Dapang sama sekali tidak peduli. Segera mendekat dengan ceria. Hehe, aku hanya bercanda, Yu Dasha. Saat itu giliran bunga kampus, Qin Qian, untuk tampil. Begitu dia muncul, semua orang langsung tertarik padanya. Apakah ini bunga kampus Qin Qian? Dia terlalu cantik dan memukau, kan? Bentuk tubuh dan wajahnya. Tidak bisa. Melihatnya membuatku sampai meneteskan air liur. Begitu Qin Qian muncul, para penggemar di ruang siaran langsung tidak bisa duduk dengan tenang. Ye Lingqing segera memperkenalkan. Dia adalah bunga kampus kita, Qin Qian. Dia juga adalah ahli tingkat 3 yang saya sebutkan sebelumnya. Mendengar itu, aku melihat Qin Qian di panggung. Seketika aku merasa terkejut. Kekuatan yang luar biasa membuatku merasakan aura yang tidak biasa. Awalnya mengira tentang yang dikatakan Ye Lingqing. Ahli tingkat 3 hanya di bawah tingkat 3 yang ketiga. Tidak menyangka bahwa tingkat lawan begitu tinggi. Pertandingan Qin Qian tidak ada keraguan sama sekali. Sama-sama hanya dengan satu serangan saja sudah mengalahkan lawan. Hal ini membuat penonton bersorak dengan gemuruh. Turnamen segera memasuki tahap 4 besar. Pertandingan ronde ketiga segera dimulai. Dalam pertandingan ini, saya dipasangkan dengan Wang Gang. Kekuatan Wang Gang hampir setara dengan Xie Wan. Namun saya mendengar dia memiliki peralatan yang sangat hebat. Kamu harus tetap hati-hati. Serangan sebelumnya yang mengalahkan Xie Wan sudah membuktikan kekuatan saya. Jadi Ye Lingqing hanya memberi peringatan yang wajar. Dan dia sekarang merasa sangat senang. Karena saya sudah masuk 4 besar. Ini berarti gelar wakil ketua akan segera dicopot darinya. Jika Yu Shuai bisa langsung meraih juara umum. Saya bahkan bisa langsung dipromosikan menjadi kepala pengajar. Memikirkan hal ini, napas Ye Lingqing menjadi cepat. Putaran ketiga pertandingan akan segera dimulai. Saya berdiri di atas panggung menunggu lawan berikutnya.